Selamat sore Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali untuk latihan soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Tetap semangat bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang berlatih. Dan saya juga tidak lupa ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah lulus seleksi administrasi. Jadi ketika sudah lulus seleksi administrasi atau disebut berkas ajuan Anda telah disetujui, berarti Bapak Ibu waktunya untuk mempersiapkan diri mengikuti pretest atau seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Tetap semangat untuk berlatih, semoga sukses. Kita mulai dari soal yang pertama. Menurut Muhammad Hatta, ide tentang demokrasi di Indonesia pada dasarnya sudah ada sejak dahulu, yakni di desa-desa yang ada di wilayah Nusantara. Tidak hanya demokrasi politik, tetapi juga ada demokrasi sosial dan ekonomi. Bukti adanya demokrasi sosial tersebut adalah adanya A. Hak protes, B. Rapat, C. Mufakat, D. Gotong royong. Yang diminta di soal ini adalah bukti adanya demokrasi sosial. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah D. Gotong royong. Demokrasi sosial artinya kebebasan masyarakat untuk berkumpul. Jadi gotong royong itu bermacam-macam, di setiap daerah ada namanya masing-masing. Namun pada intinya adalah bergotong royong, artinya bekerja melakukan sesuatu tujuan tertentu secara bersama-sama. Kita lanjut ke soal yang berikutnya Bapak Ibu. Perwujudan sila kelima Pancasila diantaranya penyusunan undang-undang tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS. Hal ini merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan sila kelima dan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal A. 34 tentang fakir miskin, B. 32 tentang anak-anak terlantar, C. tentang perekonomian, D. 31 tentang pendidikan. Silakan dijawab Bapak Ibu. Baik, jawabannya adalah pasal 34 tentang fakir miskin, di mana disebut di sana fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun itu tentangnya Bapak Ibu. Artinya masih ada ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Saya lanjutkan pada ayat 2-nya. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Jadi lebih tepatnya dia di ayat 2-nya. Tapi kan yang diminta di sini Bapak Ibu pasalnya. Jadi pasalnya adalah pasal 34. Kalau ditanya ayatnya baru ayat 2. Yaitu negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Itu dia Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Peninggalan kerajaan Majapahit di bidang karya sastra yang memuat kata Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Kitab Negara Kertagama, B. Kitab Sutasoma, C. Kitab Arjuna Wiwaha,
D. Kitab Kunjara Kunja. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Kitab Negara Kertagama. Itulah kitab peninggalan Kerajaan Majapahit bidang karya sastra yang memuat kata Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda, nah tetapi tetap satu juga. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Tuntutan sesuatu yang diajukan oleh golongan pemuda pada Bung Karno terhadap proklamasi kemerdekaan adalah A. Menuntut kemerdekaan Indonesia harus diperjuangkan dengan senjata. B. Menuntut proklamasi kemerdekaan dinyatakan segera. C. Menuntut perbaikan nasib. D. Menuntut kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah B. Menuntut proklamasi kemerdekaan dinyatakan segera. Jadi sebelum kemerdekaan ada golongan muda dan ada golongan tua. Jadi golongan muda menuntut atau meminta kepada Bung Karno agar segera menyatakan proklamasi kemerdekaan. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat dengan tujuan untuk pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat dengan tujuan untuk A. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. B. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup. C. Menjamin tercapainya fungsi lingkungan hidup. D. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah D. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Jadi, sistem pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat, tujuannya adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 telah mengalami perubahan dari bahan dasarnya, yakni Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Perubahan tersebut terutama pada rumusan sila. A kelima, B kedua, C keempat, dan D pertama. Silakan Bapak Ibu. Ya, betul sekali. Ini sangat mudah dijawab. Jawabannya adalah D pertama.
Artinya pada saat itu para golongan muda dan golongan tua sepakat bahwa yang mendirikan Indonesia bukan hanya agama tertentu saja, begitu. Sehingga tidak layak hanya atau dalam kalimat pada Piagam Jakarta syariat Islam, begitu. Jadi kembalinya ke ketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Manusia dengan akal dan pengetahuannya memanfaatkan lingkungan alam untuk A. Menunjukkan manusia mampu merubah lingkungan, B. Menguasai alam, C. Mengembangkan lingkungan alam menjadi objek penelitian, D. Meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah D. Meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun tetap Bapak Ibu, ketika kita manfaatkan lingkungan alam untuk meningkatkan kesejahteraan hidup kita, tetaplah kita memperhatikan kepada keberlangsungannya. Artinya bukan hanya untuk kita manfaatkan saat ini, tapi juga untuk generasi kita yang berikutnya. Demikian untuk manfaatkan lingkungan alam. Itu saja Bapak Ibu untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat, dan saya doakan Bapak Ibu semoga sehat selalu dan tetap mampu melaksanakan aktivitas secara khusus untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tes seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Dan saya doakan semoga Bapak Ibu sukses. Terima kasih. Sampai jumpa.